welcome back to my channel. Di tarot langsung, seperti biasa hari ini gue bakal adain pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan ini tentang prediksi pembacaan kartu untuk kamu di bulan April. Jadi, seperti biasa, gue ada 4 grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kalian boleh pause video ini, boleh gunakan intuisi kalian, boleh gunakan mata batin kalian atau indera keenam kalian. Pilih salah satu kartu yang kira-kira nanti bakal cocok untuk kalian, dan saat gue bacain pesennya bisa klik ke kalian dan juga bisa sangat-sangat resonate ke kalian. Oh ya, sebelumnya gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya subscriber 1000 nanti gue bakal adain live. Jadi kalian stay tune di channel gue dan tetap subscribe, karena gue bakal kasih lagi video-video pengetahuan lainnya tentang astrologi dan juga tentang video pick a card reading ini gue bakal kasih terus. Oke? Langsung aja kalau gitu, mulai dari grup pertama. Grup 1, langsung aja gue bacain kartu apa yang kalian pilih. Dan ini tentang Door to Spirit. Gue bakal buka kartu tarotnya dulu untuk tahu lebih lanjut. Hangman. Oke, Eight of Wands. Four of Pentacles. Oke, Queen of Wands. Jadi buat kamu yang pilih grup pertama, gue mau ngasih tahu sedikit lebih jelas kalau misalnya ini nanti di bulan April kalian itu harus lebih mendekatkan diri kepada, istilahnya kepada Tuhan kalian atau juga angel, orang yang menjaga kalian, dan juga spirit dalam artian ini bisa juga sosok penjaga kalian. Karena kalau yang gue lihat dari kartu ini itu, sebagian dari kalian itu saat di bulan April kalian akan, ini bisa jadi permulaan ya, bisa jadi permulaan atau bisa juga di lanjutan dari bulan ini bahwa kalian itu akan stuck atau akan merasa stuck, istilahnya akan merasa tidak bisa kemana-mana karena ada The Hangman di sini. Dan juga ada Four of Pentacles di sini. Kalian akan merasa kalian ingin melangkah tapi terhambat. Dan ini lebih ke arah, mungkin ke arah finansial ya, untuk sebagian kamu yang pilih nomor 1 ini. Sebagian dari kamu itu akan merasa bahwa kamu itu ingin melakukan sesuatu, tapi kamu kekurangan kepercayaan tentang apa yang akan kamu lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi sehingga kamu itu hanya mengekang atau menyimpan pundi-pundi kamu yang sebenarnya kamu bisa gunakan. Itu juga mungkin salah satunya itu karena keterbatasan finansial yang harus kamu pertimbangkan setiap bulannya. Nah, tapi kalau dilihat dari Queen of Wands ini, sebenarnya kamu tuh ingin meluncurkan banyak banget ide dan banyak banget inspirasi baru yang bisa kamu tuangkan. Tapi itu tadi, kamu merasa stuck dan kamu merasa kekurangan, sehingga apa yang mau kamu lakukan itu kamu jadi gak bersemangat atau jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu karena tadi itu. Nah, makanya itulah yang mau gue tekankan di sini, bahwa kalau misalnya kamu itu di Queen of Wands ini, kamu boleh lakukan apa yang kamu mau, tapi dengan syarat harus punya planning, harus punya kepemimpinan yang lebih, sehingga nanti saat kamu lakukan, kamu bisa
melakukannya dengan tepat dan benar dan juga dengan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan perhitungan. Dan di Door to Spirit ini itu juga menjelaskan bahwa sebenarnya kamu tuh bisa relakan semuanya, kegelisahan kamu ke angel penjaga kamu atau dengan cara atau ke Tuhan kamu dengan cara beribadah dan lebih mendekatkan diri sehingga kamu bisa tetap go. Dan intinya adalah jangan stuck di jalan. Jangan hanya karena kamu berpikiran kamu kekurangan, kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu planning. Oke, gue bakal buka kartu oracle dulu. Spring, see your seed grow. Nah, inilah yang tadi gue bilang kalau misalnya kalian itu harus tetap maju sesuai dengan planning kalian. Jangan karena kalian punya duit terbatas atau punya dana terbatas atau punya sumber daya terbatas, itu kalian jadi nggak mau gerak, jadi nggak bisa gerak. Nah, itulah yang harus dibenahi pola pikiran di bulan April, bahwa kalau kalian nanti maju terus dalam arti sesuai dengan planning kalian dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperhitungkan oleh kalian itu akan tetap terus berkembang untuk kedepannya. Shift your perception. Jadi jangan pikir lagi tentang gue nggak punya duit untuk ngelakuin ini, gue nggak bisa. Jangan kayak gitu. Kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu yang nantinya akan berubah menjadi hal yang besar. Karena sesuatu itu harus dimulai dari hal yang kecil. Jadi jangan karena kalian pikir bahwa kalau kalian itu nggak punya uang atau nggak punya finansial yang cukup, istilahnya yang cukup untuk memopang kalian melakukan hal yang kalian mau, itu kalian tidak menjadi melakukannya. Nah, itulah yang harus diubah mindsetnya. Kalian harus ubah pandangan kalian kalau misalnya sesuatu itu kalau kalian tidak menjalankan dengan hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang kecil, maka kalian belum tentu nantinya akan bisa menjalankannya di hal-hal yang besar. Jadi kalian harus ubah pandangannya. Mulailah dari hal sekecil mungkin yang kalian bisa, yang nantinya akan sangat berpengaruh di planning kalian. Ada The Great Bear. Nah, kalian itu di sini tuh menjaga banget apa yang kalian punya. Mungkin karena terlalu sedikit atau buat kalian tidak cukup, makanya kalian menjaga banget. Kalian mau bisnis, mau apa, tapi gak bisa karena kalian gak berpikir kalau kalian itu gak punya modal. Padahal dimulai dari yang kecil dulu tuh juga bisa, yang tadi kayak gue bilang. Dan ada Nine of Vessel, Generosity. Inilah pemikiran kalian itu tuh harus berubah. Kalian jangan pikir kalian itu kekurangan. Kalian harus pikir gue hari ini itu punya lebih yang bisa gue sisihkan untuk planning gue ke depan, walaupun hanya sedikit. Jadi di bulan April itu yang paling benar-benar menonjol dari sini adalah pola pikir kalian, pola pikir bagaimana kalian merubah mindset kalian tentang uang dan juga tentang planning kalian. Nah, tapi yang mau gue kasih tahu juga bahwa kalian itu di sini akan dijaga kok. Dijaga itu dalam artian kalian kebutuhannya itu akan selalu tercukupi. Community, kebutuhan kalian itu akan selalu tercukupi dan kalian itu harus mencoba dulu langkah untuk mengerjakan apa yang kalian mau. Dan patience. Jadi gini, yang kartu ini tuh sesuai ya dengan apa yang gue bilang tadi. Kalau misalnya sesuatu itu harus dimulai dari yang kecil dulu, barulah kalian bisa memperkirakan yang besarnya seperti apa. Jadi kalau kalian merasa kalian kekurangan, entah itu kalian ingin melakukan sesuatu tapi kalian kekurangan uang dan merasa modalnya nggak cukup, kalian nggak mau, itu salah ya. Kalian harus sabar, harus mulai dari yang bawah, mulai dari yang kecil, biar kalian tuh harus mencoba dulu
istilahnya menguatkan akar kalian dulu yang di bawah, supaya nanti saat tumbuh ke atasnya strong. Jadi kalau kalian hanya pasang modal terlalu besar di awal atau pasang energi terlalu besar di awal, takutnya itu tidak sesuai dengan jalan yang harus kalian lakukan. Dalam artian, setiap step atau langkah kalian itu akan ada yang namanya pelajaran dalam hidup, dan juga pelajaran dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh universe atau alam semesta. Dan community di sini tuh juga ini ya, kalian harus lihat lagi dengan teman-teman kalian, dan juga orang-orang di sekitar kalian itu, apakah orang-orang di sekitar kalian itu mendukung kalian secara tepat dan benar. Karena komunitas yang baik itu akan membantu kalian untuk lebih berkembang, dan juga lebih bisa belajar tentang step-step apa yang akan kalian jalankan selanjutnya. Di bulan April nanti cobalah kalian cari komunitas-komunitas yang bisa memopang ide-ide brilian kalian yang mau kalian tuangkan dalam kenyataan. Jadi jangan hanya berpusat kepada teman-teman kalian aja yang di circle kalian, tapi cobalah cari yang baru. Coba cari yang baru yang bisa menimbulkan ide-ide baru juga, dan juga semangat. Enjoy the journey. Nah, kalian harus enjoy sama perjalanan kalian yang emang sudah disediakan. Jadi apa yang ada di depan mata itu dijalanin dulu aja, jangan mikir nanti ke depannya gimana, kalian jalanin dulu aja. Dan di perjalanan kalian itu kalian enjoy belajar, tapi kalian juga bisa fun dengan apa yang kalian lakukan. Sehingga yang seperti gue bilang tadi, kalian harus kuatkan akarnya dulu supaya nanti ranting-rantingnya itu bisa tetap kokoh dan berbuah. Ini ya, untuk grup 1 ini mungkin agak sedikit cepat, karena ini lebih ke arah tentang kalian dimana dituntut untuk melangkah menjalankan apa yang kalian mau, tanpa harus berpikir terlalu dalam, tanpa harus memikirkan yang terlalu berat. Jadi kalian harus benar-benar pasang langkah pertama dulu di depan, barulah kalian bisa melihat lagi ke depannya itu seperti apa, perjalanan kalian itu seperti apa. Oke, gue bakal ngambil satu kartu terakhir. Nah, ini udah keluar sendiri ya. Strength. Strength ini artinya ilmu yang kalian punya, yang ada di diri kalian, itu harus diperkembangkan lagi. Karena yang namanya ilmu itu tidak terbatas, dan kalian harus tahu segala macam sesuatu itu akan terus berkembang setiap saatnya. Makanya kalian harus ikut komunitas-komunitas yang membantu kalian untuk terus berkembang dan bisa belajar mengenai apa yang kalian mau lakukan, serta mendapat pencerahan dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ini dalam arti bisa motivator ya. Kalian bisa ikut follow motivator yang kalian senangi dan sesuai, yang membantu kalian untuk mengasah kreativitas kalian dan semangat kalian serta percaya diri. Jadi ide apa yang sudah kalian punya di kepala itu harus diperkuat lagi, harus belajar lagi, tapi jangan karena kalian merasa kekurangan, kalian stop di tengah jalan, karena sesuatu itu harus dimulai dulu baru kalian bisa belajar ke depannya. Oke, ini aja untuk grup pertama. Semoga sesuai dengan apa yang kalian sedang alami saat ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue, terutama kamu yang merasa abis mendengar pembacaan gue ini kalian lebih bersemangat lagi dan merasa sangat-sangat klik. Please subscribe channel gue, dan sesuai yang seperti biasa, kalau kalian mau tahu gue pakai kartu apa, itu gue akan taruh listnya di bawah di description box, dan kalian bisa
cek sendiri. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjutnya, kalian bisa searching di Google. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye! Hai grup nomor 2, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Tentang bulan April, apa yang akan terjadi? Oke, kalian ada kartu Broken Heart. Gue bakal buka kartu tarotnya dulu. Grup 2 bulan April. Oke. Dapat 6 of Wands. Ten of Wands. The Lovers. Okay. The Hag Priestess. Oke, buat kamu grup 2, kartu pertama kali yang kalian ambil adalah kartu Broken Heart. Dan itu menandakan bahwa nanti di bulan April kalian akan merasakan sesuatu yang membuat hati kalian tersakiti atau juga merasa kecewa. Dan di sini yang mau gue kasih tahu juga adalah rasa kekecewaan itu, kalau yang gue lihat itu datangnya dari sebuah connection atau relationship kalian. Relationship di sini itu bukan berarti selalu romance ya, tapi juga bisa pertemanan, keluarga. Jadi relationship yang kalian punya itu kalian akan merasa sedikit kecewa. Tapi yang mau gue lihat itu nanti kalian itu di bulan April kalian akan menuai hasil yang sesuai yang kalian tanam. Kalian sudah bekerja keras untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Mungkin ini hasil ini itu dapat berupa pandangan orang lain ke kalian, komentar, pujian, dan juga bisa juga finansial. Tapi kalian tahu kalau kalian itu sebelum-sebelumnya itu sudah berusaha sangat keras untuk mendapatkan hasil yang kalian mau. Dan kalian itu akan mendapatkan hasil yang kalian mau tersebut. Tapi di sisi lain, koneksi yang kalian punya, relationship yang kalian punya itu entah mengapa itu akan membuat diri kalian itu lebih tersakiti, lebih merasa kecewa. Mungkin kalian akan kecewa tentang respon dari orang-orang dekat kalian, atau teman, atau pacar, atau hubungan, bahkan keluarga. Sebagian dari kalian akan merasa kecewa tentang respon kalian, dan ini tuh juga bisa dikarenakan ekspektasi kalian yang terlalu besar terhadap mereka. Itu attraction, tapi reverse yang kalian dapet. Nah, ini dia. Sebagian dari orang terdekat kalian itu karena pencapaian yang telah kalian lakukan dan hal-hal yang telah kalian lakukan dan kalian mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian mau, ada sebagian dari orang itu jadi gak suka sama kamu. Gak suka itu dalam artian ini bisa jadi teman, pacar, keluarga. Itu entah kenapa tuh jadi hilang attraction-nya lagi, dan kalian itu juga akan merasa mulai menjauh dari orang tersebut. Nah, The Hag Priestess ini itu yang mau gue kasih tahu itu kalian harus thinking lagi, harus pikir lagi apakah worth it untuk hubungan itu dipertahankan. Apakah hubungan yang agak sedikit goyang itu mampu untuk membahagiakan kamu ke depannya. Kalau kamu merasa sayang untuk meninggalkan hubungan tersebut, maka harus ada yang namanya komunikasi. Ada Four of Wands, celebration kebalik. Kalian dapat ini reverse ya tadi, sangat bertolak belakang sama ini. Nah, makanya kalian itu sebetulnya mendapatkan apa yang kalian mau, tapi
kalian tuh sebenarnya sudah menang mendapatkan apa yang kalian mau dari usaha kamu yang keras yang sudah kalian keluarkan untuk mencapainya. Tapi entah kenapa kalian tidak bisa full melakukan celebration atau tidak bisa benar-benar all out, tidak bisa benar-benar puas melakukan celebrationnya. Celebration itu berarti ini ya, pesta atau merayakan kemenangan. Kalian tidak bisa all out, tidak bisa semaksimal mungkin, karena orang-orang di sekitar kalian, sebagian yang kalian punya koneksi itu merasa kecewa atau merasa sakit hati, bahkan juga bisa merasa iri tentang apa yang akan kalian dapatkan nanti. Dan tapi ini nggak semuanya ya, hanya sebagian aja. Sebagian akan merasa bahwa kalau kamu itu menjadi orang yang sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Tapi di sisi lain banyak orang yang ikut senang dengan apa yang kamu dapatkan tersebut. Jadi jangan hanya karena satu atau dua orang kamu kehilangan kepercayaan diri kamu dan kamu kehilangan kemampuan kamu untuk melakukan hal lebih. Jangan jadi hal itu menjadi hal negatif yang mengganggu jiwa dan juga mengganggu pikiran kamu. Attachment. Yang gue mau sampaikan ini juga bahwa dari kalian itu di bulan April, keberhasilan yang kalian lakukan itu menimbulkan attachment atau perasaan yang sangat-sangat mendalam dan berpengaruh untuk sebagian orang. Build to value. Dan perasaan dalam itu atau attachment itu dikarenakan kalian memang memusatkan atau memfokuskan apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan hati banyak orang. Jika seseorang mau mendapatkan hati banyak orang, itu pastinya harus ada poin-poin penting yang orang itu tersentuh. Ini bisa jadi dari kalian itu melakukan yang namanya hal-hal kreatif seperti YouTube, writing, menulis, atau bahkan bervideo atau apapun itu. Kalian berhasil menetapkan attachment sehingga orang lain itu menerima kerja kalian itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh untuk pola pikir mereka. Dan sebenarnya apa yang kalian lakukan nanti, apa yang kalian dapatkan nanti itu bisa menjadi aliran uang baru untuk kalian. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kalian hanya melakukan untuk mendapatkan respon, sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah peluang untuk mendapatkan aliran uang yang baru. Jadi kalian harus tetap pintar-pintar ya untuk ngambilnya. Kalian dapat ini. Beneath the surface, less great bounty. Jadi, apa yang kalian lakukan dengan kerja keras akan membuahkan hasil yang sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus, dan bisa menjadi peluang untuk abundance kalian, untuk kelebihan kalian atau kebercukupan kalian, terutama untuk finansial ya. Ini tuh akan sangat berpengaruh. Terutama ada door to value di sini. Ini akan sangat berpengaruh. Jadi intinya apapun yang kamu tuangkan dengan kerja keras, dengan maksud yang baik, dan juga dengan tujuan yang baik, maka itu akan menjadikan hasil yang sangat baik untuk kamu. Kalau ada orang yang merasa tidak suka dengan hal-hal yang kamu lakukan, maka jangan terlalu banyak dipikirin. Yang penting pencapaian yang kamu dapat itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ada High Priest, Intent, and Creed.
Jangan karena orang tidak mendukung kamu berhenti untuk melakukan apa yang kamu ciptakan, apa yang kamu buat. Mungkin sebagian dari kamu itu ada yang menciptakan sesuatu hal yang baru, entah apapun itu. Jangan berhenti hanya karena orang tidak suka. Harus tetap keep going. Dan harus tetap belajar terus tentang kekurangan-kekurangan apa yang kamu miliki, tapi jangan jadikan penilaian orang lain yang jelek terhadap kamu untuk berhenti. Harus tetap belajar. Ada David, hold the space. Inilah yang tadi gue sempat singgung itu. Jangan ada pikiran negatif dari orang lain atau hal-hal negatif yang dari orang lain yang membuat kamu itu down. Kamu harus sadar tentang sekeliling kamu. Mata kamu harus terbuka tentang orang-orang di sekitar kamu, siapa yang mendukung kamu dan siapa yang tidak. Jangan jadikan orang yang tidak mendukung kamu itu sebagai salah satu alasan untuk kamu tidak mau melanjutkan apa yang kamu lakukan. Karena gini, saat kamu melakukan sesuatu yang kamu inginkan, mungkin banyak orang gak suka, tapi kamu sudah berusaha keras. Dan di bulan April nanti itu banyak guncangan-guncangan dari luar, terutama dari orang-orang di sekitar kamu yang merasa bahwa kamu itu tidak sesuai dengan harapan mereka, dengan apa yang mereka mau dari kamu. Dan disitulah dimana akan dipertanyakan tentang keinginan kamu. Ini benar-benar sesuai keinginan gue atau bukan? Karena banyak orang yang menentang kamu dan kamu sedikit tergoncang dan tidak happy. Tapi kalau dari bacaan ini, yang mau gue sampaikan adalah kamu itu sudah tepat melakukan apa yang kamu lakukan dan harus tetap berkembang. Jangan jadikan itu sebagai sebuah batu yang menghambat kamu untuk berjalan. Harus tetap semangat. Oke? Gue bakal buka satu kartu lagi tentang result, final result. Oh ya, seperti biasa, kalau kalian ingin tahu gue pakai deck apa, pakai kartu tarot apa, itu bisa langsung lihat di description box. Gue taruh semua listnya, dan kalau kalian mau tahu selebihnya, bisa cek lagi di Google. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini menyandarkan seorang sosok yang mampu atau yang tahu dengan apa yang dia miliki. Jadi dia itu sangat aware, sangat tahu, sangat sadar tentang apa yang dia miliki dan planning apa selanjutnya yang dia bisa lakukan untuk menjaga apa yang dia miliki tersebut. Jadi buat kamu tetap harus planning tentang apa yang kamu miliki. Dalam artian karir, pengetahuan, kalian harus tetap planning ke depannya seperti apa, bagaimana cara menjaga dan memperbaiki apa yang kurang, serta mendevelopment atau mengembangkan apa yang sudah ada. Oke, sampai di sini aja untuk grup 2. Dan kalau misalnya kalian merasa cocok dengan pembacaan gue ini, please support channel gue dengan cara subscribe. Karena nanti, seperti yang gue bilang sebelumnya, subscriber 1000 akan ada live, dan di live itu kalian bisa tanya apa yang kalian mau. Gue bakal coba bantu pakai tarot, jadi stay tune di channel gue. Dan kalau kalian mau lihat video pick a card reading lainnya atau video astrologi, gue ada di home gue beberapa, dan gue bakal terus update untuk kedepannya. Jadi stay tune di channel gue, dan ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye. Hi, group number 3. So, langsung aja gue bakal bacain tentang kartu yang kalian pilih untuk prediksi bulan April kalian seperti apa. Ini kartu yang kalian pilih, ini tentang happy family. Gue bakal buka tarot dulu untuk lebih jelasnya kayak gimana.
Okay, Four of Wands. Sorry, Six of Wands. Okay, Seven of Wands. Buka sendiri kartunya. Nah, tadi ada Seven of Cups sama Nine of Cups. Ya, yang dari kartu yang kalian pilih pertama kali itu tentang happy family atau keluarga bahagia. Dan mungkin konteks untuk kalian sebagian itu adalah tentang keluarga atau tentang orang-orang sekitar yang tinggal bersama kalian. Karena gue juga tahu sebagian dari kalian itu ada yang tinggal bersama teman atau yang tinggal bersama saudara. Nah, yang mau gue kasih tahu untuk bulan besok, bulan April, itu mungkin dari sebagian kalian itu ada yang merasa bahwa akan adanya pertentangan, dan pertentangan ini itu lebih yang menyerang diri kalian. Dan mungkin kalian akan, dalam pertentangan ini kalian akan menang, tapi sebenarnya itu kemenangan dari kalian itu hanya gue bilang itu hanya fauna, dalam artian hanya ilusi, karena Seven of Cups ini menandakan dream atau istilahnya keinginan-keinginan yang sebenarnya itu tidak real atau perwujudan dari apa yang kalian butuhkan. Dan mungkin kalian akan merasa menang tentang apa yang diperdebatkan, tapi menang dari sini itu tidak akan membawa diri kalian itu ke keluarga yang bahagia atau ke pertemanan, bahkan ke hubungan yang harmonis. Dan ini juga sebagian dari kalian ini ya, kalian sudah merasa puas dengan apa yang kalian mau. Kalian sudah merasa kalian menjaga apa yang kalian mau dan melindungi apa yang kalian mau dan apa yang kalian punya. Dan sebagian bacaan lain, kategori lain dari bacaan ini itu kamu itu sangat dekat dengan keluarga kamu, tapi ada orang-orang jahat yang mau istilahnya mengusik kebahagiaan dan keharmonisan keluarga kamu. Dan ini tuh dari sisi luar, gue nggak tahu dari siapa, mungkin bisa dari tetangga atau bahkan sahabat kamu. Tapi makanya yang tahu lebih jelasnya itu adalah kamu sendiri. Kamu harus lihat-lihat lagi mana yang bring your family down. Salah satu cirinya adalah saat kamu bertemu dengan orang ini dan kamu kembali lagi ke rumah, emosi kamu itu tidak sejalan dengan apa yang ada di rumah. Jadi kamu ribut, cekcokan lah. Inilah orang yang sebenarnya tidak cocok dengan keluarga kamu. Dan kamu harus tetap jagain apa yang kamu punya, dan karena yang kamu punya itu tidak semua orang punya. Kebahagiaan keluarga itu tidak semuanya punya. Mungkin kedekatan kamu dengan orang yang tinggal dengan kamu, bisa juga sahabat dan juga keluarga umum atau saudara, itu nggak semua orang punya. Jadi kalian harus benar-benar jaga dan bersyukur dengan apa yang kalian punya. King of Rose Hawk. Nah, inilah yang harus kalian waspadai. Jadi kalau ada orang mau mempermainkan pola pikir kalian sehingga kalian berjerumus untuk tidak suka dengan keluarga atau tidak suka dengan ayah, tidak suka dengan ibu, karena ada beberapa perkataan dari teman kalian atau dari saudara-saudara kalian yang lain, dalam artian saudara jauh ya,
dan juga tetangga yang membuat kalian itu jadi benci atau dengan keluarga. Contohnya ini pacar kamu tuh nggak suka sama mama kamu. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Jangan kamu ngikutin pacar kamu, jadinya kamu benci sama mama kamu. Kalian, ini kartu juga keluar. Boredom, Four of Vessel, tapi kebalik. Intinya, jangan karena ada orang menjelekkan keluarga kamu hanya karena keluarga kamu tidak setuju dengan apa yang ingin kamu lakukan, itu lalu kamu jadi tidak semangat ada di keluarga atau tidak semangat berkumpul sama keluarga. Kamu harus tetap semangat ceria sama keluarga kamu, karena bagaimanapun juga keluarga adalah anugerah yang terindah. Oke, gue bakal buka kartu oracle. Oke, attachment kebalik. The Set. Kalau dilihat dari the set itu berarti ada orang ingin jahat ke kamu. Orang ingin jahat ke kamu dan bisa mempermainkan kamu, juga manipulasi. Attachment kebalik ini menandakan bahwa setiap pertengkaran atau setiap serangan yang datang ke kamu itu kamu nggak harus selalu menggubris. Jadi kalian tidak harus selalu meninggalkan sesuatu untuk mereka sehingga nantinya ujung-ujungnya jadi berdebat. Jadi kalau kalian diserang perkataan oleh tetangga kamu atau orang lain, janganlah dibalas lagi, karena orang-orang tersebut akan selalu ada dan gak akan pernah hilang. Adanya kamu hanya menguras tenaga kamu dan menguras pikiran serta energi kamu yang positif itu jadi hilang. Oh ya, karena ada banyak banget kategori di sini, mungkin sebagian dari kamu yang ingin memanipulasi adalah keluarga sendiri. Itu jangan dibuat ini ya, jangan dibuat emosi ya. Kalian gak harus kok membalasnya. Tunjukkan aja apa yang kalian bisa lakukan. Stay positif, maka dia niatan untuk memanipulasi kalian itu akan hilang sendiri. Ada traveling lightly, simply your life. Nah, ini dia. Jadi kalau ada orang marah-marah, jangan dibawa ribet, dibawa simple. Kalau kalian bawa ribet, nanti ujung-ujungnya jadi ribet juga. Mendingan dibawa simple aja. Dan tetap stay happy dengan keluarga kalian, dengan family kalian, dan bersyukur tentang apa yang kalian punya. Medicine Guardian, be open to healing information. Nah, buat kamu yang di bulan-bulan ini, bulan-bulan akhir Maret, sudah mendapatkan serangan tersebut, sudah mendapatkan istilahnya cemoohan atau sesuatu yang negatif dari orang, kalian harus healing, harus istilahnya menyembuhkan batin kalian, menyembuhkan mental kalian, serta mengcleaning aura kalian. Dan ini salah satu caranya adalah kalian cari motivasi yang bisa membantu kalian itu supaya tidak stay negatif dan tidak membalas orang dengan negatif. Karena kalau gue lihat ini nanti akan banyak, entah kenapa gue nggak tahu ya, tapi akan ada banyak orang-orang tuh yang gak suka sama kamu dan mencoba mengusik keluarga kamu. Tapi kamu harus tetap jagain keluarga kamu, dan jangan itu menjadikan diri kamu itu kamu gak mau ketemu lagi sama keluarga kamu karena orang-orang tersebut.
Karena istilahnya karena kamu diserang, kamu gak mau bawa keluarga, terus kamu menjauh dari keluarga. Itu gak gitu ya. Kalau kayak gitu caranya, mereka lah yang menang. Kamu harus tetap dengan keluarga kamu. Dan tetap stay positif bahwa semua masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan dibuat ribet. Tetap stay positif, jangan dibuat ribet, dan jangan terlalu memprediksi yang enggak-enggak. Contoh, ada orang yang mengancam keselamatan keluarga kamu. Jangan karena ada ancaman tersebut, kamu jadi down, jadi hidupnya rumit, dan hidupnya berantakan. Mungkin kamu bisa atasi itu dengan hal-hal simple, misalnya seperti pasang CCTV 24 jam, atau mulai silaturahmi dengan tetangga. Jadi kalau ada apa-apa, tetangga bisa bantuin. Oke, gue bakal buka lagi kartu tarot terakhir untuk final result grup 3. Grup 3 bulan April, apa yang harus kalian tahu? Temperance, all about balancing. Semua itu butuh yang namanya balance. Semua itu butuh yang namanya keseimbangan. Jadi, sesuatu yang negatif masuk ke kalian tidak harus dibalas dengan negatif. Kalian harus tetap stay on your feet, tetap balance, istilahnya jangan marah, stay calm, bisa berpikir dengan logis, dan gunakan otak kalian, kepala kalian secara dingin. Jangan jadi hot temperament, jangan jadi marah-marah, dan tetap happy bersama keluarga kalian. Oke? So, di sini aja untuk grup 3 tentang apa yang harus kamu dengar di bulan April nanti seperti apa. Jika bacaan ini kena di kamu, klik di kamu, please support channel gue dengan cara subscribe. Dan juga kalian bisa cek lagi video-video pick a card reading lainnya yang ada di home gue, yang ada di channel gue, dan ada juga video tentang astrologi kalau kalian tertarik. So, ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Sampai ketemu lagi di channel gue berikutnya. Bye! Untuk terakhir, grup 4. Langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Dan ini adalah kartu pertama yang kalian pilih. Tentang woman holding a coin. Oke, gue bakal buka tarot dulu. Untuk lebih jelasnya seperti apa. Kalian punya Eight of Swords balik. Oke. Three of Cups. Hangman. The Devil. Oke, kalau dilihat dari kartu ini, yang mau gue kasih tahu adalah sebagian dari kalian itu nantinya gini, akan ada, entah kenapa gue mungkin ini di awal-awal ya, di awal-awal April itu kalian itu akan ada istilahnya energi negatif yang di diri kalian yang sebenarnya kalian tahu itu harus berhenti, tapi kalian tidak bisa berhenti. Dan The Devil ini itu, kalau gue bilang itu lebih tentang pola pikir kalian terhadap duit atau terhadap finansial. Karena kartu yang pertama kali kalian pilih adalah Woman Holding a Coin. Dan kalau kalian tahu, kartu The Devil itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya addiction atau ketergantungan. Dan di sini yang mau gue tampilkan adalah kalian itu ketergantungan dengan pola pikir kalian tentang uang, tentang yang sebenarnya kalau misalnya
uang itu yang istilahnya kalian itu menganggap sesuatu tentang uang yang negatif. Entah itu kalian menganggap uang sebagai raja atau kalian menganggap diri kalian susah untuk mendapatkan uang. Tapi setelah nanti mungkin di pertengahan atau hampir akhir-akhir, kalian itu akan menyadari bahwa ternyata definisi tentang uang, definisi tentang finansial, atau definisi tentang kesejahteraan itu sangat berbeda dari apa yang kalian definisikan selama ini. Jadi, pikiran kalian ini yang negatif-negatif itu tentang uang, tentang diri kalian yang tidak bisa mencari duit atau uang adalah segalanya itu akan berubah. Dan kalian akan tahu bahwa sebenarnya selama ini itu kalian itu mempunyai jalan keluarnya, dan jalan keluarnya ini hanyalah apa yang ada di pikiran kalian sendiri. Oke? Kalian akan sadari itu untuk kedepannya, dan disitulah kalian akan mulai menemukan rasa kebahagiaan, entah kenapa menemukan something yang buat kalian puas. Di bulan April nanti akan ada gejolak-gejolak untuk kamu, dan ini gejolak-gejolak ini lebih berkaitan dengan masalah uang. The Sun of Life kebalik. Ekstasi kebalik. Ini ya, kalau dengan kartu tambahan yang keluar ini, jadi tuh mungkin sebagian dari kalian merasa selama ini tuh kalian keuangannya tuh terbatas atau dibatasi. Mungkin ada yang mengatur keuangan kalian, atau ada yang istilahnya memberi batasan terhadap finansial kalian. Dan itu kalian nanti di bulan April kalian akan melewati masa-masa pelepasan pemikiran itu. Jadi pikiran kalian itu akan baru tentang bagaimana pandangan kalian terhadap uang. Kalian akan menemukan jalan keluarnya. Dan yang selama ini hal-hal negatif itu akan berakhir, akan berbalik menjadi hal-hal positif. Karena kartu ini mendukung semua ya, yang terutama yang kartu ekstraksi kebalik itu mendukung bahwa sebenarnya itu nanti di bulan April kamu itu akan bisa lepas. Dan King of Rose Hawk. Nah, yang mau gue sampaikan juga di sini, kalian itu harus lihat, harus seksama dengan pandangan kalian. Jadi kalian harus memusatkan pikiran kalian itu secara luas dari berbagai banyak perspektif, istilahnya thinking out of the box. Berpikir dari yang orang gak biasa pikirkan. Dan ini kalian nanti di bulan April itu kalian juga akan merasa bahwa akan adanya awareness atau kesadaran tentang spiritual. Jadi kalian akan memulai tahap kalian pada tahap spiritual awakening. Oke. The Journey. Yang tadi gue bilang tentang spiritual awakening, the road to personal healing and happiness, itu adalah gini, bahwa kalau misalnya kamu itu ada di jalan kamu sendiri, dan kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini kamu gak sadari, dan itu akan menjadi sebuah pelajaran dalam hidup kamu. Jadi, apa yang menentukan kebahagiaan kamu adalah kamu sendiri. Ingat, yang menentukan kebahagiaan kamu adalah kamu sendiri. Pikiran dan
Dan pola pikir itu tidak terbatas ya, kalian boleh mikir apapun. Jadi jangan membatasi diri kalian tentang pola pikir yang negatif yang kalian istilahnya tergantung atau selalu berpikir tentang itu. Di sini juga ada door to personal healing dan happiness. Kalian akan menemukan jalan kebahagiaan kalian yang selama ini kalian cari-cari dan tidak menemukan, dan ternyata itu hanya pergeseran atau perubahan pola pikir. Dimulai dari sana, dimulai dari perubahan pola pikir. Kalau dari bacaan ini sih lebih ke ini ya, spiritual awakening. Kalian akan mulai di tahap-tahap itu. Eagle, see from Hager's perspective. Sama ya, sama Hawk. Jadi kalian harus lihat semuanya itu dari banyak perspektif. Gak cuman satu perspektif aja, tapi kalian istilahnya harus punya kacamata yang bentuknya yang berbeda-beda. Jangan pakai kacamata kuda yang hanya lihat lurus ke depan, tapi kalian harus juga punya kacamata lain yang kalian bisa gunakan untuk ke depannya, untuk kalian membuka pikiran kalian. Dan kalian juga dapat winter, take care of your needs. Jadi selain perubahan pola pikir kalian itu, entah kenapa kalian akan lebih dekat dengan diri kalian sendiri. Di sini kalian akan merasa bahwa kedekatan dengan diri kalian itu akan jauh lebih baik. Dan ini adalah hal yang baik ya. Dalam artian kalian itu jadi lebih dekat dengan diri kalian, itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan mungkin kalian bisa ini deh, pelajari bagaimana cara mengenal diri lebih baik, cara membahagiakan diri, cara supaya tidak terlalu stres dengan kehidupan kalian. Karena salah satu untuk supaya bahagia adalah kalian melakukan apa yang kalian inginkan, yang benar-benar kalian inginkan ya. Jadi bukan hanya ilusi semata. Gue udah ambil yang ini ya, gue ambil yang ini dulu deh. Di bulan April nanti akan banyak banget perubahan pola pikir yang ada daripada diri kalian. Terutama tentang finansial, kalian akan berubah pola pikirnya. Dan kalau kalian bisa mengatasi the devil, kalau kalian bisa mengatasi itu, maka akan kedepannya akan sangat-sangat baik buat kamu. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Jadi yang selama ini kamu berpikir bahwa kamu itu gak bisa cari duit, atau kamu itu kekurangan, kamu harus ubah pola pikir kamu supaya kedepannya kamu bisa melihat lebih jauh lagi. Jangan ada pikiran lagi gue gak bisa cari duit. Jangan ada pikiran lagi duit itu susah untuk didapatkan. Dan nanti di bulan April itu kamu akan lebih benar-benar lebih dekat dengan diri kamu, dan akan ada namanya penyembuhan healing. Ini bisa juga menjadi penyembuhan spiritual ataupun juga penyembuhan batin. Take a rest itu bukan sesuatu hal yang buruk kok. Semua orang pasti butuh yang namanya take a rest. Kalau kalian terlalu crowded, istilahnya pikirannya terlalu crowded, kalian boleh kok take a time for yourself. Jadi kalian punya me time, punya waktu untuk kalian sendiri, untuk lebih mengenal diri kalian sendiri dan lebih tahu ke depannya planning kalian itu seperti apa. Dan ini ya, gue sih saranin kalian meditasi gak usah lama-lama. Mungkin kalau kamu yang bisa meditasi sambil duduk atau sambil tiduran,
10-15 menit itu cukup. Tapi kalau kamu yang nggak seneng dengan hal seperti itu, yang gue saranin di sini adalah kalian meditasi. Tapi ada yang namanya walking meditasi. Jadi meditasi sambil berjalan itu salah satu caranya adalah kalian back to nature, kembali ke alam. Kalian lihat sekeliling kalian itu banyak pohon, banyak pantai ataupun pegunungan yang istilahnya dapat membuat inspirasi kalian itu kembali segar. The answer are within. Jadi apa yang selama ini kalian tanyakan dan yang selama ini kalian permasalahkan itu tuh sebenarnya itu tidak terlalu berat. Jadi jawabannya itu kalian akan temukan nanti di bulan April tentang sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Oke, gue bakal ambil kartu terakhir, tarot terakhir untuk final result atau kedepannya seperti apa. Keluar Nine of Cups. Inilah pola pikir yang harus kalian tanamkan. Kalian itu berkecukupan. Kalian berkecukupan sesuai dengan apa yang diatur oleh universe atau alam semesta. Jadi, jangan kalian berpikir kalian tidak bisa lebih. Kalian bisa lebih mencapai apa yang kalian mau. Itulah pola pikir yang mau ditanamkan di sini. Nanti di bulan April kalian akan temukan ilham atau apapun itu yang merubah pola pikir kalian. Dan mungkin ini akan terjadi sesuatu juga. Mungkin akan terjadinya di pertengahan atau di akhir. Tapi intinya kalian akan menemukan kebahagiaan atau poin dimana kalian bisa merasa bahagia di hidup kalian ini. Oke, sampai di sini aja grup 4, grup terakhir. Kalau kalian merasa klik dengan pembacaan kartu ini, please support channel gue dengan cara subscribe. Dan juga sesuai yang gue bilang tadi, di subscriber 1000 gue bakal adain live. Di situ kalian bisa tanya apa yang mau kalian tanya dan gue akan coba bantu pakai tarot. Nah, makanya stay tune terus di channel gue, subscribe. Dan juga kalau kalian mau komen bisa komen di bawah. Dan kalau kalian mau tahu seperti biasa gue pakai kartu apa, gue bakal tampilin listnya di bawah. Kalian bisa cari lebih lanjut di Google, oke? Tetap ambil positif, jangan ambil negatifnya. Dan see you again on my next video. Bye!